Gimana? Aku mau cerita nih, San. Hah? Mbak aku tuh baru aja keluar dari kamar operasi, tapi rasanya kayak habis nonton drama Korea, Hospital Playlist itu, tapi versi Indonesia. Dokter dari kamar operasi? Iya, Ngapain? ya aku observasi sih, Oh, tapi oke. bareng spesialis bedah onkologi. Mm-mm. Tapi serius nih, San, Mm-mm. ternyata banyak banget hal tentang kanker payudara nih yang Mm-mm. para masyarakat, terutama khusus perempuan itu masih salah kaprah. Hmm, gitu ya dok. Tapi memang bener sih kalau kita membicarakan tentang kanker, itu rasanya cukup menyeramkan. Sebenarnya enggak sih, kadang itu masih banyak-banyak mitos yang Gitu ya? bikin tentang Oh. kanker itu menyeramkan kayak gitu, Mm-mm. San. Gitu ya. Jadi memang kita harus tahu lebih jauh ya, mitos atau faktanya itu ya dok. Iya, kita harus sebenarnya sih biar kita lebih valid nih ya, kita Hmm. langsung aja tanya Oke, dulu oke. ke para Gitu ahlinya. ya. Nah, PSC People, kita udah bersama dokter ahlinya langsung nih, bersama Dokter Desa Gede Agung Pramesti Devi, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan, yang bakalan jawab pertanyaan dan memberikan kita edukasi seputar kanker payudara yang mungkin PHC People masih belum mengetahui sepenuhnya. Hmm. Selamat datang di podcast Kamar Bedah episode 2. Tempat kita bedah sampai tuntas. Halo dokter. Halo Apa kabar? semuanya, baik. Baik. Dokter habis kegiatan operasi ya? Iya, kita habis operasi tadi. Oke. Betul. Dokter, kami tuh jujur seneng banget dokter bisa hadir di sini. Nah, mumpung masih dalam suasana bulan kewaspadaan kanker payudara nih dok, yuk kita ngobrol santai aja ya dok, tapi berbobot soal apa sih sebenarnya kanker payudara itu, kemudian gimana cara deteksinya, dan juga apa sih mitos-mitos atau fakta nih yang sering bikin orang salah paham tentang kanker payudara itu sendiri dok. Nah, kita mau membahas tentang mitos atau fakta nih dok. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Gen Z nih dok ya. Yes. Mungkin banyak juga yang masih belum tahu gitu kan. Antara ini mitos atau fakta. Nanti dokter tinggal menjawab mitos atau faktanya. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama nih dok. Pertama, kanker payudara hanya dialami perempuan. Mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi memang sebagai seorang wanita kita tuh memiliki resiko tinggi untuk kena kanker payudara. Jadi secara statistiknya 1 dari 8 wanita itu memiliki resiko untuk terkena kanker payudara. Nah, dari 100 kasus kanker payudara, 1 itu adalah resiko untuk pada laki-laki. Oh. Jadi memang laki-laki juga memiliki resiko untuk terkena kanker payudara. Nggak cuma perempuan aja. Iya. Nah, tuh dengerin tuh San, berarti nggak cuma perempuan aja kan? Iya. Gitu. Makanya kalau menurut saya, jadi di tema bulan kewaspadaan kanker payudara itu sebenarnya tidak mutlak milik seorang wanita atau perempuan ya. Semua orang memang harus meningkatkan kewaspadaan. Mungkin juga walaupun laki-laki memiliki porsi kan punya ibu, punya istri ya, atau anak perempuannya atau tetangganya seperti itu. Jadi bersama-sama kita harus meningkatkan kewaspadaan kanker payudara ini. Dok, mau tanya nih, sebenarnya mitos atau fakta kalau misalnya di keluarga nggak ada punya riwayat keluarga untuk kanker payudara, berarti 100% aman nggak ya dok? Nah, itu mitos ya. Bahkan sebenarnya hanya 5-10% aja ya kasus kanker payudara itu disebabkan karena keturunan atau karena genetik. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mostly, majorly itu 90% itu kejadiannya random atau sporadis, bukan karena keturunan. Jadi semuanya memang harus waspada terhadap kanker payudara. Oh gitu dok. Iya. Terus berikutnya dok, kalau nyeri pada payudara berarti tanda kanker. Nah, Itu gimana dok? Mitos atau fakta? itu mitos. Dalam arti seperti gini, nyeri pada payudara itu bermacam-macam penyebabnya ya. Yang biasanya orang ngomong nyeri sering tuh hilang timbul apalagi mendekati mens ya. Itu adalah kondisi nyeri-nyeri yang memang umum terjadi. Biasanya memang dipengaruhi oleh faktor hormon. Payudara itu bukan
stagnan, statis gitu ya. Apalagi mereka pada usia yang premenopause, payudara kita tuh juga mengikuti dengan siklus haid kita. Membesar ya, rasanya bengkak, nyeri semua, kemang. Nanti kalau sudah selesai mau selesai mens gitu dia akan meredas gitu. Jadi nggak terlalu nyeri apa segala macam. Nah, kemudian atau penyebab lain memang seperti kista ya, kista payudara itu memang membuat gejala itu nyeri banget pada payudara. Tapi kista itu bukan sesuatu hal yang terlalu harus terlalu ditakuti ya, karena kista tuh normal, kadang-kadang bisa hilang sendiri. Memang badan tuh bisa menyerap cairan kista itu. Nah, tumor atau kanker payudara yang stadium awal nih justru sebenarnya nggak pernah ngasih gejala awal-awal. Dia nggak akan nyeri. Makanya orang-orang itu, inilah kembali lagi ke definisi sakitnya orang Indonesia. Orang Indonesia kalau merasa itu tidak nyeri, tidak menimbulkan efek ke badannya, itu nggak sakit. Iya kan? Betul. Ya. Dia merasa sehat. Ya. Jadi merasa sehat itu belum tentu sehat. Bisa jadi sebenarnya sakit, cuman belum bergejala. Nah, itu sama terjadi dengan kanker payudara. Kanker payudara stadium awal dia sama sekali tidak akan menimbulkan rasa apa-apa gitu. Kecuali kalau nanti dia sudah stadium yang lanjut sampai jadi borok atau luka segala macam, ya itu otomatis sudah nyeri. Tapi kan penampakannya payudara sendiri pasti sudah berbeda banget. Ya ada boroknya, ada lukanya. Satu payudara sudah tumor jadi keras padat gitu, yaitu otomatis pasti nyeri lah. Belum lagi ketambahan kalau ternyata penyakitnya sudah sampai menjalar ke seluruh tubuh atau yang kita sebut dengan metastasis. Seperti contoh misalnya metastasis tulang. Jadi orang tuh datang ke dokter karena dia ngerasa sakit pinggang, bukan payudara yang dipermasalahkan nih ceritanya nih. Kayak dia kan kok sakit ya dok pinggang saya, atau tiba-tiba semua tulangnya sakit atau sampai patah bahkan tulangnya. Terus baru oh iya saya memang punya benjolan di payudara gitu. Padahal akhirnya ya kita tahu faktanya ya pasiennya sudah terdiagnosis di stadium lanjut karena dia udah nyebar kemana-mana seperti itu. Baik dok, sebelumnya mohon maaf, apakah pada laki-laki itu juga sama untuk siklus kena kanker? Soalnya kan tadi kan mohon maaf, karena kalau perempuan kan ada fase kayak menstruasi, haid dan sebagainya. Kalau pada laki-laki ya meskipun itu kan tadi kayak 1:10 gitu kan? 1:100. 1:100 tuh. Kanker payudara kasus ya. Pada laki-laki gimana? Ya enggak, karena laki-laki kan hormonnya berbeda. Oke, gitu. baik. Jadi memang laki-laki itu karena saking tidak waspadanya, itu juga sama. Dia seringannya ketemunya akan di stadium lanjut. Karena orang nggak terpikir laki-laki kena kanker payudara. Pokoknya udah jadi benjolan besar, borok, apa kayak gimana gitu. Gitu sih. Jadi memang kita harus semua waspada. Balik lagi waspada terhadap kanker payudara. Walaupun sangat kecil kemungkinannya, bukan berarti 100% aman gitu. Dok, sebenarnya penggunaan bra yang terlalu ketat itu bisa menyebabkan kanker payudara nggak sih dok? Nah ini mitos yang sering banget nih juga beredar terkait bra kan, masalah berkawat nggak berkawat, kayak gimana gitu. Mereknya nggak enggak ya, kalau merek enggak ya. Ada yang nanya merek juga sih. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya bra itu, iya menurut saya nggak masalah gitu. Yang bra itu sudah banyak penelitian mematahkan, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Karena kalau dirunut ya, semua pertanyaan ini kan bertanya apa sih penyebab kanker payudara itu kan? Karena dan awam itu pasti akan menuntut, dok apa sih ternyata yang bikin orang kena kanker payudara? Betul. Bener kan? Jadi kayak sampai sekarang kanker payudara itu tidak diketahui penyebabnya apa. Jadi yang kita mulai dari masalah hormon lah, masalah menyusui atau tidak lah atau apa, itu semua adalah faktor resiko. Oke, jadi faktor resiko itu berbeda dengan penyebab, itu harus dibedakan dulu. Faktor resiko adalah kumpulan-kumpulan hal yang kalau kita lakukan, resiko kita untuk terkena kanker payudara itu lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan. Betul. Tapi belum tentu juga kalau kita ternyata punya faktor resiko itu,
misalnya, tapi pasti jadi kanker itu juga enggak gitu. Karena seperti pepatah, mendung belum tentu hujan. Jadi itulah kondisinya. Jadi hanya faktor resiko. Nah, kalau urusan BRA ini sama sekali nggak ada. Nggak ada ya. Justru sebenarnya penyakit-penyakit lain nih yang terkait BRA itu, kalau misalnya ukuran BRA kita nggak pas, itu bikin lecet, bikin luka, ya toh. Belum lagi kalau BRA itu kotor, kita nggak rajin ganti ya. Keringet kita habis nempel, terus habis kayak gimana, malah jadi penyakit kulit, jamur apa segala macam. Ya itu tetap juga BRA kita tuh karena langsung nempel sama badan ya harus bersih lah, harus ukurannya yang pas lah, yang nyaman. Tapi itu bukan menyebabkan kanker payudara. Ya, berikutnya dok, menyusui bisa menurunkan resiko kanker payudara, mitos atau fakta? Akhirnya ya, tadi mitos semua, kalau ini yes, fakta. It's a fact ya. Jadi memang fakta bahwa kalau memang lawannya itu faktor resiko, ada lawannya itu adalah faktor protektif. Nah, menyusui ini adalah faktor protektif. Dia dikatakan bahwa kalau orang yang menyusui lebih dari 12 bulan, itu dia memiliki perlindungan terhadap dirinya terhadap kanker payudara, menurunkan resiko. Bukan berarti orang yang tidak menyusui sama sekali, begitu juga sebaliknya, oh so nanti kanker. Nah, jadi kalau orang yang menyusui lebih dari 12 bulan, itu dia akan menurunkan resikonya terkena kanker payudara. Begitu juga sebaliknya, kalau dia nggak menyusui atau gimana gitu, dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk kena kanker payudara. Jadi bukan penyebab loh ya. Jadi itu harus benar-benar kita bedakan antara penyebab dan faktor resiko. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya yang selama ini tuh mitos yang bikin salah kaprah ya. Betul. Nah, kalau kayak gini kan enak nih kita ngobrol langsung sama pakarnya. Jadi tahu antara mitos dan fakta seperti itu BHC People. Baik. Dok, bisa dijelaskan sedikit nggak tentang pentingnya deteksi dini dan apa saja metode pengobatannya? Oke, jadi masuk kita sekarang ke masalah deteksi dini. Sebelumnya itu, kalaupun di hidup ini ada orang ternyata apes kena kanker payudara, ya harapannya adalah kita akan menemukan kasus tersebut di stadium dini. Karena memang sudah fakta dan yang konsisten di semua penelitian atau jurnal bahwa orang yang keluarannya atau bahasa medisnya termnya sih outcome ya. Outcome-nya paling baik itu adalah mereka yang ketemunya di stadium dini dan ditangani dengan sesuai yang ahli dan tepat ya, gitu. Jadi stadium itu benar-benar merupakan faktor prognostik yang baik untuk pasien kanker payudara. Sehingga kita harapkan pasien ini memiliki periode kesintasan yang panjang. Nah, ini menarik sebenarnya BHC People. Kalau kita berbicara mengenai masalah kesintasan ya, mungkin orang nggak banyak paham mengenai masalah ini dan banyak pertanyaan juga itu adalah gini, dok, kalau udah kena cancer bisa sembuh nggak sih? Nah, iya betul. Ya kan. Ini kaitannya gini nih. Memang kalau bagi termnya orang Indonesia nih, kalau sakit lawan katanya apa? Sembuh kan? Sehat. Jadi kalau lagi nggak sakit, itu dia artinya sembuh. Nah, padahal sayangnya kalau di cancer kita nggak mengenal kata sembuh, tanda kutip ya. Jadi yang kita kenal adalah mungkin adalah periode fase bebas kanker. Karena nggak enaknya sakit kanker itu adalah dia pasti mempunyai resiko untuk muncul kembali suatu ketika. Entah kapan, di kemudian apa. Kita biasanya bagi misalnya di 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan seterusnya gitu. Tapi bukan berarti sudah selesai nih pengobatan ya. Sampai di level kita udah cek nih PET scan semua bersih, orangnya udah nggak ada cancernya pada saat ini. Itu kita tidak nyatakan sembuh. Tapi kalau luar negeri dia ngasih term cancer free gitu. Jadi saya lagi cancer free nih gitu. Itu yang kita inginkan terus sampai seterusnya. Nah, ini yang mungkin equal dengan definisi sembuh. Tapi tetap itu harus kita monitor, kita follow up. Kayak kalau
penyakit kanker ya, ini nggak cuma untuk breast cancer. Kalau hubungan antara pasien dengan dokter onkolognya, baik mau onkologi apapun itu bisa sampai seumur hidup. Karena pasien kanker tuh harus dimonitor seterusnya. Karena resiko muncul kembali itu pasti akan selalu ada. Problemnya dia besar atau kecil aja, berapa persentasenya. Nah itu semua tergantung ketemunya di stadium kapan. Yang kita bisa janjikan tanda kutip adalah kalau orang ketemu di stadium awal, stadium dini, dia periode cancer free-nya bisa sangat panjang. Seperti itu. Jadi memang kalau kita sih dokter ya, kita susah banget memberikan janji manis kayak orang-orang pintar lainnya kan. Betul. Yang menjanjikan kesembuhan 100%, ya kan? Hilang tanpa operasi, hilang tanpa obat, tinggal disebul aja ya, nggak bisa. Kita mau nggak mau masyarakat harus melek tentang ada hard truth ya. Jadi kenyataan pahit itu memang ada, tetapi semuanya bisa dilalui bersama. Gitu sih. Baik. Berarti semakin cepat diperiksa nih dok, berarti peluang sembuhnya itu lebih besar ya dok ya? Betul, pasti. Jadi semakin cepat, semakin baik. Semakin awal ketemunya, semakin baik. Nah, kayak tadi kita masalah deteksi dini nih. Kita kayak misalnya ngomong masalah deteksi dini. Deteksi dini mungkin itu sudah dari berapa dekade tuh metodenya udah itu-itu aja. Kita sebut namanya sadari ya. Periksa payudara sendiri itu sudah dari zaman lama sudah ada gitu. But the problem is kayaknya kita kekurangan satu kata di mana melengkapi deteksi dini itu adalah berani melakukan deteksi dini. Karena sering banget PHC people orang itu nggak berani memeriksakan dirinya gitu loh, karena takut lah. Malah dia gini, yang sering terjadi adalah saya takut periksa dok karena saya takut ketahuan kalau ada apa-apa gitu kan. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi denial deh hal gitu. Aduh, saya sebenarnya dapat loh dok jatah nih periksa mamografi, tapi aku takut dok nanti kalau ketemu. Itu sangat sering terjadi ya. Jadi mungkin kekurangan kalimatnya adalah bukan hanya melakukan deteksi dininya, tetapi berani nggak kita melakukan deteksi. Dan selama memang ada sesuatu, kita berani nggak sampai harus konsultasi dan melakukan treatment dan apa segala macam. Itu juga sebenarnya penting banget buat luaran dari kanker payudara. Oke, baik. Tadi sudah kita main mitos fakta nih dok. Sekarang nih ada beberapa titipan, bukan titipan sih, tapi memang ada pertanyaan dari teman-teman Gen Z. Bahwasanya pertanyaannya adalah, dok, apakah gaya hidup seperti sering begadang atau makan junk food bisa memicu kanker? Betul. Jadi gini, kembali lagi PHC people, kita tahu bahwa kanker payudara belum ada kita ketahui penyebabnya apa. Betul. Yang ada hanya faktor resiko. Memang salah satu faktor resikonya adalah hidup yang stres misalnya ya. Kemudian makan makanan yang sebenarnya bukan fast foodnya ya. Lebih tepatnya di zaman sekarang tuh kita nggak pernah tahu loh, kita tuh makanan yang kita makan itu apa aja. Bersih atau bersih atau definisi bersih. Belum lagi sekarang saya mau tanya sih sama kalian berdua ya, sesering apa kalian baca dibungkus makanan kalian isinya itu apa aja? Jarang kan? Jarang, betul sih. Dan banyak sekali itu kan tulisan kecil-kecil itu kan, kayak komposisinya apa itu kita jarang kan. Padahal sebenarnya komposisi itu kadang-kadang itu banyak yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Contoh sekarang kalau masalah junk food atau gini, atau misalnya proses food nih misalnya, contoh kayak sosis atau nugget nih. Tahu kan harga sosis atau nugget ini mulai dari yang level homemade, yang memang kita tahu bahannya apa, dagingnya seger nih, tepungnya tepung bagus, tanpa pengawet, tanpa pewarna, sampai atau mungkin ya sudahlah kita beli barang jadi nih, yang harganya mahal banget sampai curah, sampai yang warnanya merah dari jauh gitu, nggak tahu tuh sosis tuh warna merah misalnya gitu kan. Iya, ngejreng banget. Iya, gonjreng banget warnanya kan. Ya itu yang kita harus be mindful with what
we're eating gitu loh. Jadi itu penting banget. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itulah yang kalau terus-terusan menumpuk barang-barang jelek itu, ya otomatis dia akan menjadi faktor resiko terhadap terjadinya suatu penyakit, salah satunya cancer seperti itu. Memang kita itu hidup itu sebenarnya Tuhan sudah menciptakan kita sangat sempurna. Kerusakan sel itu wajar dan terjadi tiap hari. Kita keluar, apalagi nih daerah sini nih, banyak truk-truk gede ya, asap, polusi segala macam. Itu sudah ngasih stres ke badan kita. Ya, kita tetap papar. Tapi Tuhan sudah menciptakan kita juga dengan maintenance dalam gitu. Tukang reparasi dalamnya tuh ada. At some point mereka akan mampu terus untuk memperbaiki, tetapi kalau sudah nggak mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan sel itu, itulah yang akhirnya menjadi cancer. Gitu. Jadi kalau selama badan kita masih bisa memperbaiki, ya nggak akan jadi penyakit. Tapi kalau sudah nggak bisa diperbaiki, barulah jadi penyakit. Nah, dan itu tiap orang beda-beda. Gitu. Itu sih. Dok, mau nanya nih, kalau seperti saya nih, menurut dokter nih, apa perlu nggak sih untuk screening kanker payudara itu sendiri? Betul, jadi memang jawabannya perlu. Jadi screening sendiri itu kita sesuaikan sesuai dengan usianya dan faktor resikonya. Ya. Kembali lagi, katanya screening itu kita lakukan pada orang yang sehat, ya, dia belum sakit ya. Itu namanya screening. Nah, bahkan sebenarnya rekomendasinya adalah screening untuk kanker payudara seperti kita aktif screening itu melakukan sadari itu ya, itu kita lakukan dari setelah kita masuk masa mens ya, pubertas itu. Begitu sudah mens memang harusnya sebenarnya sudah mulai belajar untuk periksa payudara sendiri, dan itu ada timingnya juga. Jadi kalau untuk orang yang masih aktif mens atau kita sebut dengan premenopause itu dilakukan 7 sampai 10 hari dari hari pertama head. Misalnya ini hari pertama nih gitu ya, 7 sampai 10 hari ke depan itu baru kita lakukan sadarinya gitu. Sedangkan kalau orang yang sudah menopause gimana dok? Kan nggak ada nih batasannya kapan. Ambil tanggal yang sama di setiap bulannya. Tanggal gajian kek, tanggal apa kek gitu kan. Iya, kan gitu. Jadi biar reward, karena menurut saya ini kan kesehatan ya, adalah investasi termahal. Jadi sebagai rewardnya jangan lupa. Jadi kita lakukanlah sadari itu gitu. Iya, rewardnya bukan beli junk food ya. Iya. Nah, habis selain misalnya sudah sadari tiap bulannya, ada baiknya juga sadanis. Nah, jadi ada sadari, ada sadanis. Sadanis adalah periksa payudara oleh klinisi, jadi tenaga kesehatan. Itu bisa mungkin dibarengin dengan medical check up atau gimana tiap 1 sampai 3 tahun. Jadi itu confirm ya. Karena kembali lagi sadari itu apa sih tujuan sadari adalah mengenal diri kita sendiri. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi memang kita tuh harus melatih jari kita sendiri untuk menilai apakah ada kelainan di payudara kita. Kalau kita nggak pernah pegang, nggak pernah tahu bentukan normalnya seperti apa, otomatis kita kan nggak tahu apa ini normal kan enggak gitu. Jadi tujuannya memang untuk melatih tangan. Kemudian direpetisi oleh sadanis ya, dikonfirm sama dokternya nih atau tenaga kesehatan. Nah, selain pemeriksaan itu ada lagi yang ketiga nih jokesnya. Apa nih dok? Sadami. Apa itu sadami? Periksa payudara oleh suami. Waduh. Serius. Tapi kan belum bersuami dong. Iya. Suami dok. Ya kan Siapa, dewasa muda maksudnya gini. Jadi ibu-ibu nih, bos. Jadi Ibu-ibu ya, ibu-ibu. bahwa atau yang sudah berkeluarga gitu. Jangan dong. Iya, jadi memang tapi it's a fact bahwa ini kembali lagi, makanya kanker payudara itu bukan urusan wanita saja. Iya, betul. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Kadang tuh malah bapaknya harus bisa mengingatkan juga, Bu udah cek nggak gitu. Kalau nggak itu apa bapaknya sih ngecek ngono misalnya kan.
Tapi apapun itu kan yang penting ketahuan kan kalau ada apa-apa. Sayang, cek yuk. Itu gimana? Nggak masalah, yang penting diperiksa ya. Baik. Makanya Bapak juga belajar aja caranya yang mereksa yang benar gimana. Itu sebenarnya banyak Betul. banget link di YouTube-nya itu caranya mereksa yang benar itu banyak, itu sudah itu video edukasi kayaknya sudah dari zaman lama banget gitu. Ini bisa lah dipelajari ya. Kemudian selain oleh memang manusia kan tetap objektifnya tuh ada Iya. dari pemeriksaan USG atau mamografi. Rekomendasinya sih kalau di atas 40 tahun ya memang dengan mamografi untuk Mamografi. screeningnya gitu. Sayangnya Indonesia belum menanggung wajib nih mamografi gitu. Padahal kalau dulu negara lain tuh udah kayak mamografi itu mandatori untuk perempuannya melakukan mamografi. Makanya luar negeri tuh bisa banget ketemu stadium 0. Yang bahkan dokternya sendiri memang belum bisa ngeraba benjolannya. Tapi dari hasil mamografinya itu ada. Sudah terlihat. Jadi bisa langsung ditindaklanjut. Makanya kenapa luar negeri tuh angka kesembuhannya tuh bagus sekali karena orang ketemunya di stadium-stadium awal itu tadi. Iya. Itu PHC people. Begitu PHC people. Iya, terima kasih banyak dokter atas waktu dan penjelasan super informatif. Semoga PHC people jadi lebih sadar pentingnya deteksi dini dan gak mudah percaya mitos. Ingat, kanker bukan akhir segalanya, tapi alasan untuk lebih sayang sama diri sendiri. Seperti itu, Dok. Iya, dirimu juga loh. Iya sih. Laki-laki juga sih, Dok, harus sadar diri. Oke, sekarang terima kasih juga untuk PHC People yang sudah mendengarkan podcast Kamar Bedah episode 2 sampai akhir. Sampai jumpa di episode Kamar Bedah di mana kita bedah sampai tuntas. Sampai jumpa di episode Kamar Bedah di mana kita akan bedah sampai tuntas. Terima kasih, Dok. Pasiennya udah dibius. Saya mau dong nih bius.